Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Natanael. Natanael itu sama dengan Bartolomeus. Dalam Injil Yohanes, Bartolomeus disebut Natanael, di Injil Sinoptik disebut sebagai Bartolomeus, dari orangnya sama. Kisah Natanael mengenal Yesus adalah diperkenalkan oleh Filipus. Dan tidak serta-merta Natanael percaya dengan Yesus. Melalui proses, bahkan dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ketika Filipus memperkenalkan bahwa Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi tidak serta-merta kemudian percaya. Natanael percaya ketika Yesus mengatakan kepada dia bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi melihat dalam diri Yesus yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ini pasti orang hebat, ini pasti orang suci, ini pasti orang yang diutus Allah. Maka kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Inilah pernyataan Natanael kepada Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus berhadapan muka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini, kalau tidak kurang ada 22 yang akan mendapatkan sakramen pembaptisan. Kalau kita renungkan, sebetulnya prosesnya sama, di mana ada yang mengatakan tentang Yesus, entah itu orang tua Anda, entah itu teman Anda, entah itu guru Anda. Kemudian Anda berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin juga dalam perjalanan Anda mau menjadi orang Katolik pun juga ragu-ragu. Mungkin pertanyaannya seperti ini Natanael tadi. Tetapi bahwa ketika Anda semua berproses sebagai orang Katolik, pelan-pelan mempelajari ajarannya, membaca kisahnya, mengikuti apa yang menjadi teladan hidupnya, maka pada hari ini Anda memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Jadi memang untuk menjadi murid-murid Tuhan itu melalui proses seperti yang Anda lakukan. Ada pengajaran-pengajaran, diperkenalkan tentang Yesus, diperkenalkan dengan karya-karya Tuhan, diperkenalkan dengan segala yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Lebih-lebih tentang rahmat baptis. Setiap orang yang dibaptis mendapat rahmat penebusan dari Tuhan Yesus, dihapus dari segala dosa-dosanya. Rahmat baptis inilah yang harus Anda yakini, di mana Anda menerima sakramen ini berarti Anda menjadi anak-anak Tuhan yang suci. Maka peliharalah hidup Anda yang suci ini di dalam hidup selanjutnya.
Bukan suci ketika dibaptis begitu saja, tetapi Anda hidupi setiap hari setelah dibaptis menjadi orang kudus, menjadi orang suci. Menjadi orang suci, menjadi orang kudus nampak dalam perilaku Anda. Paling tidak Anda mempunyai relasi dengan Tuhan, sering berdoa, mendengarkan firman-Nya. Ya, Anda biasakan untuk lebih lagi berdoa lebih banyak, mendengarkan firman-Nya lebih sungguh dengan membaca kitab suci. Dan tentu saja bukan berhenti di situ menjadi murid Yesus, adalah diutus untuk mewartakan kabar baik kepada siapa saja. Artinya bahwa segala yang Anda imani akan Yesus ini, yang Anda terima dari Tuhan ini, Anda wartakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lewat perbuatan-perbuatan Anda. Kalau Anda masih sekolah, ya Anda menjadi murid Yesus yang baik, menolong teman Anda dalam hal yang baik, jangan dalam hal yang jelek, yang jahat. Anda bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, berbelas kasih kepada setiap orang, mencintai orang-orang yang memusuhi kamu. Inilah hidup dalam kekudusan, meneruskan apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam hidup Anda. Maka saya pesankan sekali lagi, dibaptis bukan berarti berhenti hari ini, setelah dibaptis semuanya selesai, bukan. Terus menerus Anda menimba kehidupan dari Tuhan ini, supaya Anda menjadi murid Yesus yang sejati. Maka dengan demikian, kalau Anda menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, akan berani menjadi pewarta kabar baik kepada orang-orang di sekitar Anda. Mari kita belajar dari Nathanael yang terus-menerus bukan hanya bertemu dengan Yesus, tetapi dia menjadi orang yang mewartakan Yesus di mana-mana. Inilah semangat Anda pula sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang sudah Anda mulai pada hari ini bertumbuh dalam iman Anda, bertumbuh dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristiani. Ini yang menjadi harapan gereja, ini yang menjadi harapan semua orang. Setiap orang yang dibaptis mendapat rahmat pembaptisan yang menebus dosa-dosa kita. Dan juga dengan rahmat pembaptisan Anda masuk dalam anggota gereja Katolik. Oleh karena itu Anda harus ambil bagian dalam kehidupan menggereja. Jangan setelah dibaptis kemudian tidak pernah ke gereja, bahkan tidak aktif di dalam kehidupan menggereja, baik di lingkungan maupun di paroki. Maka yang saya harapkan adalah sebagai anggota gereja Kristus, Anda ambil bagian di dalam karya-karya, kegiatan-kegiatan, baik kegiatan rohani di lingkungan maupun juga di paroki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang tua, sebagai wali baptis, tentu Anda mempunyai juga tanggung jawab akan hal ini, mengingatkan, menegur, supaya jalan anak-anak ini, jalan saudara-saudara kita ini, kembali kepada jalan yang lurus, yang benar, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita semua, lebih-lebih bagi Anda semua yang akan menerima pembaptisan pada hari ini.